selamat datang di episode kedua Modification Corner. Dan kali ini kita punya sebuah objek modifikasi yang cukup spesial, yaitu mobil ini. Nah, di episode 2 ini, bintang tamu kita merupakan mobil ini yang udah aku tunjuk tadi, yang merupakan sebuah Honda City Type Z. Nah, untuk masalah detailnya, lebih bagus aku undang aja langsung ini, pemiliknya ya. Nah, ini dia, Bang Niko. Yuk, Bang Go. Nah, jadi kalau yang udah follower awal Furnio dari awal-awal yang masih followernya di bawah 100, nah pasti tahu kalau mobil ini merupakan salah satu mobil yang pertama-tama kali untuk difoto. Jadi dulu aku sering nonton ke Lanut, tapi untuk pertama kali motoin event itu yang aku foto ya mobil ini, yang dimana diundang sama Bang Niko. Di tahun berapa kita dulu, Bang? 2017 ya. 2017, Bang ya. Jadi bisa Abang cerita ini gimana nih awal ngebangun mobil ini sampai jadi bisa. Jadi mobil ini awalnya kan belum Type Z nih, belum City Type Z gitu kan. Jadi awalnya kita ke bengkel itu bawa mobilnya Civic Genio. Jadi awalnya kita bangun untuk enak-enak harian lah gitu. Awalnya gitu kan, enak harian. Baru adalah saran-saran dari teman-teman bengkel, dari mekanik. Udah kita fittekan aja yuk Genio-nya gitu kan. Karena Genio aslinya kan non fittek gitu kan. Udahlah kita cari-carilah mesin, blok sama Dexel. Kebetulan blok dapat dari Jakarta, Dexelnya ada teman punya dari bengkel. Emang dulunya portingan dari Bang Koko sendiri dari bengkel. Udah kita beli lah, kita rakit, kita bangun dengan part-part yang seadanya lah kita bilang gitu kan, hanya untuk bisa main di Lanut gitu kan. Udahlah kita bangun, kita tes lah, main lah Genio itu main di Lanut. Puji Tuhannya selalu waktunya itu konsisten 10-0, 10-1, 10-0, 10-1 gitu kan. Jadi selama setahun itu kita main bracket 10 itu ya selalu dapat lah gitu kita kalau main kan. Udah, jadi abang saya yang selaku sponsor utama dan donatur lah kita bilang kan. Organisasi yayasan aja, Bang. Jadi dialah yang pengen upgrade lah gitu bahasanya. Jadi kenapa dipilih City Type Z ini, Bang? Jadi awalnya itu kan kita nyarinya itu bukan Type Z pertamanya awalnya nih. Kita nyarinya itu pengennya Nova. Kita bilang bangke lah, kita bilang gitu yang bisa kita bangun gitu kan. Nova, Wonder. Pengennya sih Estilo juga sebenarnya, cuma budgetnya enggak. Ya, harga Estilo sekarang udah bisa tukar rumah, Bang. Ya, itulah. Jadi kebetulan teman kita satu bengkel juga punya mobil ini. Siapa namanya, Bang? Jordi. Oh, dan ini berarti dari Bang Jordi, Bang ya? Jordi. Ya memang udah pemain drag juga ya kan? Lama lah. Jadi singkat ceritanya Jordi inilah yang bawa aku ke bengkel Bang Kuku. Jordi ini teman SD ku dulu. Jadi dia lah yang bawa. Itulah kan singkat cerita. Dia sebenarnya punya mobil ini pengen ngebangun juga, tapi setengah jalan tidak jadi. Berarti abang lah yang merealisasikan ya? Iya, jadi setengah jalan tuh ya udahlah. Dia bilang, "Kamu bayar nggak? Ini aku ada body Type Z." Tanya sama abangku, "Ya udahlah, berapa?" gitu kan. "Cocok, kita bayar," gitu katanya. Ya udah, kita cocok rupanya harganya kan. Ya udah kita bayar lah. Setengah jalan kita lanjutin lagi lah sampai selesai mobil ini. Udah siap semua bagian part body segala macam. Roll bar, akriliknya kita pasangkan semua. Kita cat ulang, udahlah baru kita pindahin mesin yang dari Genio tadi ke City Type Z ini. Jadi pada saat abang mengambil mobil ini, mobilnya itu mesinnya ada? Ada, lengkap mesin, jok-joknya semua ada, dashboardnya ada, semua ada. Memang pada saat itu pada saat kami beli mobil ini sudah dilepas semua, memang lagi pengen dibangun gitu.
pengen dibangun sama si Jordi. Berarti mobil ini sebenarnya seperti kayak mobil-mobil pada umumnya yang kita jumpa di jalan berarti. Benar ya, jadi ya mobil setupnya ya seperti yang kita tengok di jalan gitu, lengkap semua, ada dashboard, ada door trim, ada plafon atas semua ada, jok-joknya semua ada. Cuma ya pada saat kita beli emang sudah dilepasi semua gitu. Yang menarik nih kenapa namanya Kote Racing dan kenapa ayam gitu bang? Ini kan ayam jago nih, kayak dia mau menerkam mangsanya gitu bang. Kote Racing ini awalnya emang gini, kan nama panggilan abangku ini dari kecil tuh namanya Kote. Oh gitu bang. Panggilan dari SD dia zaman sekolah, dia dulu panggilannya Kote. Dah, jadi flashback lagi nih, balik ke Genio lagi kan. Jadi pada saat kami dulu main di Genio, jadi kan adalah misalnya jerigen bensin atau part-part kami yang tinggal di bengkel itu dibuat sama asisten mekanik bengkel Bang Koko itu tulisannya Kote Racing. Karena panggilan nama abangku ini Kote. Jadi dicatatlah sama mereka itu supaya tahu ini barang siapa. Jadi dibuat Kote Racing. Barang ini barang Kote Racing, ini barang Kote Racing, ini barang Kote Racing. Nah, gitu. Jadi dari situlah sebenarnya makanya kami buat nama mobil ini Kote Racing. Malah justru dari berangkat dari hal-hal sederhana jadi bang. Sederhana ya. Dan nama panggilan dari kecil tadi. Karena menurut aku nih menarik sih, karena orang belum ada bikin second account untuk bikin Instagram untuk mobilnya sendiri. Orang abang malah justru udah bikin, dan di situ semua lengkap bang ya, pendataan kayak time, progres ngebangun, apa segala macam lengkap di situ. Lengkap di situ semua ada. Kita dokumentasi tentang mobil inilah kita posting di situ semua gitu. Jadi mobil ini apakah udah kuning apa gimana bang? Awal kami ambil dulu sama teman bengkel itu warnanya silver. Warna silver, baru kebetulan memang aku dan abang itu suka warna kuning. Oh gitu, berarti memang termasuk gaya abang tuh warna kuning makanya. Motor-motorku tuh dulu kan warna kuning, abangku juga suka warna kuning. Ya udah kami kerembu. Gimana kalau warna kuning aja? Ya udah, pas lah warna kuning aja gitu. Itu sih. Tapi kenapa logo Hondanya itu diganti logo petir bang? Ini cukup aneh gitu. Ya karena abangku tadi, donatur kita tadi tuh dia kerja di PLN. Tapi bukan berarti PLN yang nggak sponsor ya, maksudnya bukan gitu. Kebanggaan kerja berarti bang ya? Kebanggaan kerja aja. Okay. Makanya kita buat mobil ini warnanya pun kuning, biru, merah. Berarti semua ada artinya betul? Ada artinya. Menarik nih. Kalau untuk sejarahnya aku rasa udah cukup lah kawan-kawan ya kan. Kita mungkin bicara spek nih bang ya, mesin ya. Boleh. Nah jadi inilah dia ini jeruannya di dalam. Nah ini kenapa ditaruh ke atas ini bang, ini knalpotnya? Ditaruh ke atas sebenarnya karena referensi kita kan dari orang-orang luar tuh kan, dari orang Amerika gitu kan. Emang mereka kan turbo gitu yang ke atas. Tanya juga, konsultasi ke mekanik, ke Bang Koko, bang gimana kalau knalpot kita buat beda sendiri bang, kita buat ke atas. Ya udah boleh gitu. Nanti kita gambarkan, kita ukur-ukur gimana, udah kita buat ke atas aja gitu. Berarti ini semua udah ada hitungannya lah berarti bang, enggak? Iya. Bukan berarti semua asal bikin aja karena alasan suka tadi berarti bang. Benar ya. Ada alasan suka tapi penuh perhitungan gitu. Bukan asal. Tenaganya enggak ini bang ya. Iya benar. Jadi ini di mana nih bang ini untuk ngebikin semua piping knalpotnya ini? Kalau piping knalpot kita ada langganan biasa kita di Min Knalpot di dekat Pelawi Durian itu. Jalan Sekamping. Oke. Berarti itu abang minta ke Bang Koko, habis itu Bang Koko bikin hitungannya, habis itu bikin ke Min berarti. Iya betul, bikin ke Min Knalpot. Selain itu apa aja yang diganti nih? Oh tunggu, sebelum itu berarti inilah yang abang bilang tadi Kote Racing tadi ditulis itu bang ya? Nah benar, ini ada. Ini dia. Inilah dia yang dulunya ada di bengkel kan, jadi dibuat gini nama Kote Racing. Oke. Ini tanda punya bawah itu barang kita gitu. Oke. Selain itu udah banyak nih bang diganti, ini kayak full railnya bang ya? Full rail udah ganti, full press kita udah ganti, kita pasang. Untuk throttle body kita ganti. Pakai stang tuh nih kayak bang ya, ada embossnya di sini. Iya pakai stang tuh kita, baru kita pakai coil luar, MSD. Standarnya kan coil itu kan di dalam, jadi kita pakai di luar gitu. Dia pakai racing, baru kita ganti lagi radiatornya, kita pakai 3 ply, sama oil cast tank. Ini pun ganti bang ya intake ya? Oh ya, intake juga kita ganti pakai kopian Edelbrock lah, kita bilang buatan Malaysia. Jadi kalau ini mobil kan udah di otomatis kan tenaga ada powerful ya bang. Ini kalau untuk engine mountingnya?
Engine mounting kita sebagian ada standar, ada pakai Haspor. Oke. Jadi kalau untuk gearboxnya dan rasionya itu gimana bang? Gearbox kita pakai standar, rasio kita ada yang pakai pakai punya gigi 3, pakai punya CRX gitulah. Ada dari punya Bang Koko punya gitu. Pinjam. Oke, berarti kita udah bisa masuk ke dalam lah nih bang ya. Oke, kita masuk ke dalam dulu nih. Ya, sekarang kita di dalam nih guys. Jadi apa aja nih bang yang udah diganti nih? Yang diganti yang paling utama roll bar. Pasti untuk keselamatan bang ya. Keselamatan roll bar, baru dashboard kita buat aluminium, kita buat sesimpel mungkin aja lah gitu. Peta aja. Baru ada tachometer kita ganti. Ada tacho untuk water pump, untuk nengok indikator overheat atau enggaknya kan. Baru ada tombol untuk starter, ada engine card-nya juga. Dengan pengapiannya pun di dalam ya? Kita buat taruh di dalam MSD nama L. Untuk jantung mesin ini, mobil ini kita pakai Haltech. Haltech seri berapa tuh bang kalau? Elite 1500. Elite 1500. Berarti dia ini ECU-nya standalone berarti ya? Standalone. Terus aki pun sama ini dipindah dalam bang ya? Aki sama tangki gas tank kita taruh dalam juga. Itu berarti full pumpnya bang ya? Apa? Ya full pumpnya kita pakai DW punya yang racing. Tapi filternya satu kita pakai yang racing juga yang DW, satu lagi di depan kita pakai 2 filter nih. Oh berarti pakai 2 filter? 2 filter. Jadi yang satu kita pakai yang racing, satu lagi pakai yang standar. Itu supaya bang? Biar lebih bersih aja dia bensinnya masuk ke mesin. Itu berarti full pumpnya udah nggak standar, ukurannya lebih besar bang ya? Benar. Berarti injektornya yang tadi tuh di full rail tadi dibesarin berarti bang? Dibesarin. Ini kalau untuk interior sendiri kenapa kayak benar-benar dibikin untuk balap kali bang ya, sederhana gitu sederhana, ya? sesimpel mungkin lah. Simpel mungkin kita ya. buat. Tapi kita fungsional kayak ini abang bikin oli gitu bang ya? Kita buat indikator lampu, ada oli, baterai sama dinamo cas. Oke. Tapi kenapa nggak bikin speed atau apa gitu? Memang hanya untuk RPM-nya aja berarti bang yang dibutuhkan ya? Iya, hanya butuh RPM kan, kita kan hanya balap drag race kan hanya butuh RPM-nya aja. Gitu. Hanya yang penting kan waktu pecah gitu ya? Iya, kita nggak nengok berapa kilometer per jam kita jalan nggak. Gitu. Kalau untuk jok sendiri bang? Jok kita pakai Recaro SR3. Seat belt-nya berapa titik bang? Seat belt-nya pakai 4 titik. 4 titik ya? Iya 4 titik. 4 titik nih. Iya 4 titik. Oh ini pun nanti diganti gitu yang di belakang bang ya? Iya, semua untuk lantai kita ganti semua pakai aluminium. Termasuk lah ini pakai akrilik tadi bang ya? Iya, kaca-kaca kita pakai akrilik semua. Oh ternyata ini juga bang ya untuk reduction ya? Apanya iya, ya? Kita pedal-pedalnya semua dibuang ya? Bahasa kita bilang dikulitin lah. Sama kayak yang di kap mesin bang ya? Iya, semuanya pintu depan belakang bagasi kap mesin semuanya yang bagian dalamnya itu kita buang semua. Tapi ini nggak ada rencana untuk di fiberin nih bang, untuk satu bodi mungkin atau depannya aja atau gimana? Rencananya sih ada, cuma belum tahu kapan. Belum tahu kapan ya? Kita pengen juga lebih cepat lagi waktunya dari yang kemarin. Kita pindah ke belakang nih bang? Boleh, ayo. Kalau untuk bagian belakang sendiri yang udah diganti ini bang ya, paling mencolok spoiler ya? Adalah wings lah, kita bilang bahasa wings. Sama bumper kita potong pendek lah gitu. Nggak sayang nih bang dipotong gini? Nggak, ini kita buat kebetulan kemarin nyari bumper aslinya kan agak susah dapatnya. Jadi kita bikin dari fiber. Oh, ini berarti dari yang aslinya itu dari dicetak, asli kita cetak bentuk standar baru kita potong. Bertepak nggak tuh bang apa namanya? Kayak fiber itu kan dicetak kan berarti enggak. Jadi orang fiber itu kan memang ada kayak alatnya gitulah untuk tidak meninggalkan bekas gitu kalau dicetak. Di mana bikinnya bang? Fibernya kita di Adi Fiber di Pasar 6. Ya. Ini pun selain itu ini bang ya, pakai bagian belakangnya velgnya lebih skinny deh ya. Iya, velg skinny kita pakai yang weld TW lah kita bilang kan. Memang untuk penggunaan drag bang ya? Iya, untuk penggunaan drag ya benar-benar. Kita pakai yang lebarnya 3,5 ya. Berarti kalau untuk time tadi 10 sekian itu tadi bang ya? Ya itu waktu di Genio 10. Waktu di Genio 10 ya. Kalau untuk di sini berapa bang ide? Jadi pertama kali mobil ini hidup lah kita pindahin mesin dari Genio kemari tanpa kita ganti part-partnya dari mesin itu. Pertama kali turun di Lanut itu waktunya 93. Pakai mesin yang lama mobil ini? Iya.
Benar. Kalau yang sekarang? Jadi bertahap kan. Dari 93 kita ada upgrade sedikit-sedikit 91. Kita upgrade sedikit-sedikit. Jadi sekarang waktunya itu 87. Oh, sekarang 87. 87. Ada rencana untuk mau nembus ke 85, Bang? Ya harapan ya pasti ada. Harapan pasti ada ya. Pasti. Nggak mau muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk bilang oh ada gini. Yang penting harapan masih ada gitu. Masih ada ya. Kita pengennya semaksimal mungkin lah, sekecil mungkin, seberapa dapatnya ya udah kita syukurin aja. Oh, tadi ini D berapa, Bang? Sorry, mesinnya? D16Y1. D16Y1. Y1. Kalau untuk piston atau cc atau apa ada berganti nggak, Bang? Enggak, kalau untuk piston kita masih tetap pakai piston Zebra. Oh, justru pakai piston Zebra, Bang ya. Itu berarti diameternya gimana, Bang? Diameternya jadi kalau di sini dia oversize 100. Oversize 100. Awalnya 6 sekarang, 76 mili. Standarnya ini 75. naik 1,5 mili berarti, Bang ya. 1 mili. 1 mili. Berpengaruh, Bang? Dia berpengaruh pasti. Kompresi pasti lebih padat lagi lah. Berarti kalau kompresinya udah pakai piston kena pakai piston Zebra dan kompresinya itu naik, berarti bensinnya nggak bisa pakai kayak City Type Jet yang pertalite mungkin atau apa gitu, Bang? Nggak bisa. Jadi kita untuk harian ini menghidupkannya aja, untuk manas-manasin aja kita pakai afgas. Karena kompresinya terlalu tinggi gitu kan. Jadi mekanik bilang bisanya pakai afgas kalau untuk manasinya. Ntar kalau misalnya kita main, kita pakai bensin lain lagi. Kita pakai VP. Apa itu VP? VP itu memang bensin racing lah gitu. Berarti selain itu kalau kayak kaki-kaki mungkin stabilizer di bawahnya apa ada ditambahnya atau nggak? Masih standar semua. Standar semua. Ada rencana takutnya nggak masuk pula kita ke frame, Bang. Ada rencana untuk masang stabilizer atau apa begitu? Mungkin kita lihat dari speknya dulu. Ntar kalau misalnya membutuhkan kita pakai gitu. Untuk saat ini kayaknya belum lah. Berarti gini, Bang ya, konsepnya orang abang bangun mobil bikin suatu, lihat time-nya dulu berapa maksimalnya. Kalau udah dirasa di sini kurangnya, di sini kurang, ya ntar kita tambahin gitu. Ntar kita upgrade gitulah. Makanya kayak ini body weight reduction belum dipakai fiber. Benar. Tapi jadi sebenarnya berproses kita gitu. Lebih bagus gitu, Bang ya. Karena kalau kita bangun mobil sekali ambruk semua, langsung kita nggak tahu minusnya di mana gitu ya. Belum tentu sesuai ekspektasi kita. Dan belum tentu kita bisa mengendalikan mobil. Benar, itu juga, ya. Kalau kita time-nya makin turun, makin kecil kan, otomatis kan kalian mengemudi kita juga beda. Benar. Ya? Jadi kayak sebenarnya masih posisi begini aja mobilnya, kalau aku sendiri yang bawa aja masih belum dapat feel yang betul-betul pas di mobil ini. Jadi ketika Bang hijau nih lampu di lintasan, apakah ada kayak overspin atau apa? Pasti ya? Mobil ini masih overspin terus. Kita udah reset ban beberapa kali lah gitu kan. Kebetulan yang ban yang kita cari tidak dapat terus sampai sekarang. Kita nyari bannya kan Toyo R88 tuh. Sampai sekarang tidak dapat bannya. Karena kayak yang aku tahu Advan Nova, Toyo itu memang ban yang susah jarang peminatnya. Jadi ini, Bang ya. Peminatnya banyak, tapi karena memang itu kan terlalu kecil ini ya lingkupnya, jadi beda sama kayak ban-ban biasa gitu, Bang ya. Ya ban-ban lokal lah kita bilang. Makanya kalau yang aku tahu katanya produksi tahun bannya pun agak banyak yang nggak baru gitu. Nah benar, nanti yang memang bannya baru nih, cuma produksi tahun 2018, 19, udah 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau kayak karet ban itu kan makin tua makin keras dia. Benar, jadi kan kita kalau bisa nyari yang ban itu kan memang yang fresh. Kita sekarang tahun 2021 nih, kalau bisa kita dapat bannya yang tahun 2021. Oke. Jadi karetnya itu masih enak lah gitu kita bilang. Jadi karena memang bannya pun belum dapat lah nih yang ceritanya yang orang abang pengen nih speknya. Jadi ini pakai ban apa sih? Kita kalau untuk balap kita pakai ATRK Sport ukuran 21550. Itu sekarang ini? Ini sekarang kita pakai untuk jalan ini pakai Toyo R1R. Oh, itu sekarang malah Toyo R1R, Bang ya? Iya. Oh, oke. Sebenarnya Toyo ini kita pakai untuk balap di sini. Cuma karena kita udah upgrade jadi kan bannya otomatis kita upgrade juga. Oh, oke. Jadi nggak terpakai lagi nih bannya yang ini gitu. Tapi yang ATRK Sportnya masih ada, Bang ya? Masih ada di rumah. Emang khusus untuk balap lah, untuk main aja di event. Ini berarti nunggu event tahun ini, Bang ya? Udah lama juga nggak jumpa mobil ini. Ya mudah-mudahan kita bisa balik lagi lah ke lintasan kan gitu kan. Ya. Juga. Apalagi yang belum kita bahas nih, Bang? Tapi spion tadi belum ada kita sebutin tadi, Bang ya? Iya, spion ya pakai spoon inilah buatan fiber gitulah. Spoon ala-ala berarti, Bang ya. Ala-ala lah. Yang penting banyak nih mobil balap
jarang pakai spion gitu kan. Kan kita lihat kalau mobil drag itu Kadang spionnya dilipat bang, kalau ada. kalau udah spek-spek kayak gini biasa nggak ada tuh spionnya. Oh gitu ya. Iya, jadi udahlah kita biar agak kayak masih agak kayak mobil, kita lihat mobil standar gitulah gitu. Kita pakai spion gitu. Jadi agak lucu aja gitu jadinya. Berarti ininya looknya boleh, speednya juga boleh ya bang. Boleh. Ya, oke lah bang, berhubung waktu juga udah makin gelap, cahaya yang nggak ada daripada kita gelap semua ya kan. Ya oke lah, kita hira dulu ya kawan-kawan ya kan. Sorry lah mungkin untuk di video pertama banyak yang komen blocking katanya. Nah ini kita coba untuk nggak blocking, tapi mungkin di episode kedua ini masih cukup gelap waktunya karena kita tadi syutingnya sore hari karena ada beberapa kesibukan lah dari beberapa tim juga ya kan. Makasih lah bang Go untuk atas waktunya ya kan. Nah bang Niko ini bisa di follow Instagramnya apa bang? Nicholas Simanjuntak Untuk Kotek Racing bang? @kotekracing. Tapi kalian jangan malah mupeng karena bang Niko punya chopper yang cukup keren, tapi mau ku review katanya kenapa tuh bang? Kok kayaknya masih belum mau gitu. Belum rapi, nanti aja tunggu aja nanti. Tapi ini bisa kita kasih dulu fotonya. Oke, see you untuk di next episode. Belum tahu ini kendaraan siapa yang bakal kita review lagi. Terima kasih yang udah nonton.